Pernah nggak kamu ngelihat keputusan keuangan seseorang dan mikir, loh, kok bisa sih dia ngelakuin itu? Nggak masuk akal banget. Ada yang beli motor mahal, padahal rumah masih kontrak. Ada yang simpen semua uangnya di bawah bantal. Nggak mau simpen di bank. Ada juga yang baru gajian, langsung invest di kripto. Padahal belum punya dana darurat. Bagi sebagian orang, itu kelihatan ngawur. Tapi, tunggu dulu. Menurut Morgan Housel, penulis buku The Psychology of Money, nggak ada yang gila dalam mengelola uang. Kenapa? Karena setiap keputusan finansial itu lahir dari pengalaman hidup masing-masing. Kita ambil contoh dua orang. Yang satu tumbuh besar di era inflasi tinggi. Sering ngeliat keluarganya susah bayar utang. Dia jadi takut sama utang. Dan lebih suka pegang uang tunai. Yang satu lagi lahir di era booming saham dan startup. Dia tumbuh dengan cerita sukses dari investasi. Jadi buat dia, naruh duit di reksadana atau kripto itu biasa aja. Mereka hidup di dunia yang berbeda, dan keputusan keuangan mereka sama-sama masuk akal di dunianya masing-masing. Masalahnya kita sering mengira bahwa keputusan keuangan itu harus logis, rasional, dan benar. Tapi kenyataannya, keuangan itu bukan cuma soal angka. Keuangan itu soal trauma, soal rasa aman, soal harapan masa depan, dan itu semua dibentuk oleh cerita hidup yang gak sama antara satu orang dan orang yang lain. Misalnya, kamu ngajarin orang tua soal investasi, tapi mereka malah nolak. Bukannya nggak ngerti, mungkin aja mereka dulu pernah ditipu investasi bodong. Jadi sekarang, mereka lebih percaya simpen duit di bawah bantal. Apakah itu bodoh? Enggak juga. Itu reaksi wajar dari pengalaman pahit. Makanya, kata Hossel, dalam dunia uang, kita harus belajar empati finansial. Jangan cepat ngejudge, karena kebodohan finansial versi kita bisa jadi perlindungan diri versi orang lain. Dan satu lagi, kalau kamu merasa keputusan keuanganmu nggak sempurna, itu juga wajar. Kamu nggak harus jadi investor jenius atau financial planner profesional. Yang penting, kamu belajar dari pengalamanmu sendiri dan paham bahwa setiap orang punya titik mulai yang berbeda. Akhirnya begini, setiap orang itu unik. Setiap orang jalan di hidup yang beda. Dan setiap orang mengelola uang dengan cara yang mereka anggap terbaik berdasarkan cerita yang mereka jalani. Jadi, sebelum kita bilang orang itu gila dalam mengatur uang, mungkin kita harus tanya dulu, apa yang pernah dia alami? Karena dalam dunia keuangan, no one's crazy. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.